Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan biografi tokoh milenial nasionalis yang sudah tidak asing untuk generasi milenial, yaitu Nadiem Anwar Makarim. Baik, kami dari kelompok 1 angkatan 13 beranggotakan saya sendiri Siti Rodi SPD, rekan saya Santi Mailani SPD, dan Yuni Rahmawati SPD. Nama lengkap Nadiem Makarim adalah Nadiem Anwar Makarim BA MBA. Beliau lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Walaupun lahir di Singapura, Nadiem warga Indonesia asli yang ayahnya merupakan asli dari Pekalongan bernama Nono Anwar Makarim, bekerja sebagai pengacara kondang, sedangkan ibu dari Nadiem Makarim adalah asli dari Pasuruan, bernama Atika Al-Gadri, bekerja sebagai penulis lepas. Istri dari Nadiem Makarim adalah Franka Franklin. Mereka menikah pada tahun 2014 dan sudah dikaruniai putra sebanyak 3 orang. Pun riwayat pendidikan dari Nadiem Makarim, sedari kecil kehidupannya banyak dihabiskan di Indonesia, mulai dari SD hingga SMP, sekolah di Indonesia. Sedangkan SMA, sekolah di Singapura di United World College of South Asia. Nadiem Makarim kuliah di International Relations di Brown University, Amerika Serikat. Melanjutkan pasca sarjana di Harvard Business School, Harvard University. Setelah lulus, Nadiem Makarim kembali ke Indonesia dan meniti karir sebagai profesional di perusahaan McKinsey & Company, yaitu sebuah perusahaan konsultan bisnis di Jakarta, selama 3 tahun. Kemudian bekerja di Zalora Indonesia sebagai Managing Director. Lalu bekerja sebagai Innovation Officer di Kartuku. Namun karena jiwanya tidak di situ, maka Nadiem tidak terlalu lama. Kemudian Nadiem pada tahun 2011 membuat perusahaan Gojek. Setelah itu, pada 22 Oktober 2019, Nadiem resmi mengundurkan diri dari Gojek. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Bapak Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan bahwa Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem Makarim dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, pada tahun 2020, ujian sekolah berstandar nasional diselenggarakan oleh sekolah. Yang kedua, mengganti ujian nasional atau UN dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang ketiga, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang komponennya terlalu banyak dan kaku sehingga hanya terdapat 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian atau asesmen. Yang keempat, penerimaan peserta didik baru atau PPDB menggunakan sistem zonasi yang lebih fleksibel.
Komitmen aktualisasi berdasarkan kisah Nadiem Anwar Makarim adalah 1. ASN harus rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, ASN harus gigih dalam berusaha mencapai hasil yang terbaik, memberikan kontribusi untuk Indonesia. Yang ketiga, ASN harus kreatif dan inovatif dalam menjalankan kewajibannya melakukan pelayanan publik. Yang keempat, ASN harus berani mengambil resiko atas pilihan yang telah diambil sebagai wujud dari konsistensinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe-nya teman-teman. Ditunggu ya.